Halo semuanya, selamat datang di channel Adiaksari Tonga Official kembali dengan saya Adiaksari Tonga. Kali ini saya dapat kesempatan mereview sedikit mengenai BYD M6 atau BYD M6. Nah, saat ini saya berada di showroomnya BYD HK Bintaro. Nah, tentu teman-teman nggak asing di daerah Bintaro karena di sini posisi showroomnya persis di Jalan Raya Bintaro yang sangat besar. Jadi Jalan CBD Boulevard Bintaro Jaya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini patokannya di depan seberang sana ada perumahan Kebayoran. Jadi teman-teman bisa ngecek BYD HK Bintaro. Ini saya akan kasih tunjuk showroomnya BYD-nya bagaimana. Nah, ini teman-teman, saya ingin kasih tahu nih, saya berada di BYD Build Your Dream. Nah, ini sekarang saya di HK Bintaro. Nah, di sini sedikit ini tempat dimana showroomnya BYD HK Bintaro. Nah, ya ini yang kita akan kulik-kulik BYD M6 nih teman-teman. Jadi untuk area sini teman-teman bisa parkir cukup luas. Nah, di sini ada test drive-nya BYD Seal. Nah, ini cukup lumayan besar banget. Nah, kita akan ke dalam teman-teman buat ngelihat di dalam sana ada mobil-mobil apa aja. Oke, see you. Oke teman-teman, saat ini saya akan masuk ke showroomnya BYD karena saya dapat dari kawan saya yang lama untuk bisa mereview sedikit mengenai BYD. Yang mungkin teman-teman sudah ada tahu bahwa BYD ini kemarin di GIAS kemarin sempat ramai sekali, dan saat ini di HK Bintaro show unitnya cukup luas juga teman-teman. Nah, di belakang saya ini ada BYD Atto 3. Nah, di sebelahnya ini adalah BYD Dolphin. Sebelahnya lagi ada BYD Seal. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, yang saya ingin sedikit review bahwa ini adalah BYD M6. Tentunya dari harga 300 juta, mobil Jepang, sekelas Avanza, mungkin sekelas PRV, ini bisa sangat-sangat laku di Indonesia. Apa sih kelebihannya? Mari kita kulik sedikit tampilan depan, samping, kanan, kiri, belakang, tentunya interior. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel Adiaksari Tonga Official biar saya bikin videonya semangat dan memberikan informasi update mengenai BYD. Oke, see you dan ditunggu reviewnya saat ini. Oke, thank you teman-teman. Nah, sekarang ini tampilan depan BYD. Di sini saya sedikit mau ngasih info teman-teman. Ini adalah depannya BYD ketika kalian masuk ke showroom BYD yang di HK Bintaro. Di sini ada counternya, kurang lebih ada 2 atau 3 counter. Halo Mbak. Oke, nah ini dengan Mbak siapa Mbak? Ini Mbak Fani. Nah ini Mas Mario. Nah ini teman-teman kalau misal mau ke BYD HK Bintaro bisa ketemu Mas Mbaknya di sini. Nah, saya ingin memberikan tahu bahwa di BYD HK Bintaro ini cukup lumayan luas teman-teman. Karena yang saya tahu dulu ini bekas showroomnya Nusantara. Jadi dulu ini bekas Nusantara, kalau tidak salah Jeep teman-teman. Nah, di sini sedikit ini adalah ruang tunggu konsumen yang ingin membeli mobil unitnya. Dan di sini sedikit ini adalah ruang tunggu untuk teman-teman servis. Nah, jadi di sini tempat untuk menunggu tempat customer service. Jadi di sini ada tempat duduk yang sangat nyaman, cukup nyaman, AC-nya juga cukup lumayan enak. Nah, ini ada sedikit makanan, kopi atau teh atau air panas air dingin. Jadi teman-teman bisa menunggu buat servis ataupun pembelian mobil bisa nunggu di sini teman-teman. Nah, sedikit ini ada ruang kasirnya teman-teman. Jadi untuk pembayaran
servis ataupun yang lainnya bisa. Dan ini adalah ruangan BYD service teman-teman. Jadi teman-teman bisa datang ke service advisornya di BYD untuk mungkin apakah menanyakan lebih lanjut mobil teman-teman yang lagi servis. Bisa teman-teman tanya service advisor di BYD service. Nah, tentunya nih cukup lumayan luas teman-teman, cukup nyaman juga. Nah, di sini ada ruangan CRO, dan satu lagi teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau sedikit lebih nyaman lagi untuk lebih private, lebih privasi, di sini teman-teman ada ruangan VIP room. Jadi di sini buat teman-teman atau para customer yang ingin lebih privasi, di sini tempat duduknya cukup lumayan teman-teman. Nah, ini satu lagi, ini adalah delivery roomnya BYD. Mungkin ini sedikit lebih private ya teman-teman. Nah, ini adalah M6-nya. Jadi di sini ruangan buat tempat pengiriman mobil teman-teman. Nah, ini ada salah satu cas. Ya, sini buat teman-teman. Oke, sini ruangannya. Jadi sampai ketemu di review selanjutnya. Dan ini adalah BYD M6. Oke teman-teman, ini adalah BYD M6 yang mungkin dari yang teman-teman udah lihat kemarin di Gias. Mobil ini cukup lumayan populer dengan harga 300 jutaan, brand-brand Jepang. Cukup lumayan sakit ya teman-teman ya. Jadi dengan kendaraan BYD M6 ini, tentunya dengan kendaraan listrik pajaknya bisa murah, ganjil genapnya bisa bebas. Mungkin ini lebih menarik buat teman-teman bisa Anda miliki. Dari tampilan depan, menurut saya sih ini tampilan M6 ini terlihat seperti kayak mobilnya Honda, kayak Honda Stream. Jadi lekukannya cukup lumayan kayak Odyssey lah, Odyssey ya. Nah, ini tampilannya menurut saya sih cukup lumayan bagus nih teman-teman. Lekukannya, garis-garis dia punya aerodinamisnya cukup lumayan bagus. Di sini bagian depan dia ada lampu LED-nya. Ini ada lampu DRL-nya, ini sedang nyala. Jadi teknologinya sekarang udah mulai LED teman-teman. Nah, ini garis-garis dia punya bumper depannya cukup lumayan rapi. Airflow dia punya buat anginnya cukup lumayan bagus. Kap mesinnya juga cukup lumayan landai. Jadi untuk aliran udaranya cukup lumayan terbagi teman-teman. Nah, ini bagian bumpernya dia ada kamera depan. Seperti ini ada kamera 360 teman-teman. Nanti kita lihat di dalam unitnya sendiri. Oke. Nah, kita di bagian samping kiri bagian mobil. Di sini ada bannya, kita lihat ini ada namanya GT teman-teman. Ini ukuran bannya ini 225/55 teman-teman. Jadi menurut saya ini juga bentuk velgnya cukup lumayan bagus dengan aksennya yang ada chrome-nya juga. Jadi dengan ukuran 225/55 ring 17 cukup lumayan membuat mobil ini nyaman. Dan juga samping sini, oh iya berarti benar teman-teman, ini ada kamera 360 nya teman-teman. Jadi di spionnya dia ada 360 nya. Jadi terus di spionnya juga garis-garis dia punya untuk sennya cukup lumayan bagus. Ini ada untuk kalau di mesin kunci dia punya sekali pencet one touch gitu ya teman-teman. Nah, di bawahnya ada chrome-nya teman-teman. Nah, nih yang tadi saya bilang, ini lekukannya cukup lumayan bagus teman-teman. Di harga 300 jutaan, mobil listrik yang sekarang ini lagi banyak yang dicari orang, ini bisa buat teman-teman bisa punya. Nah, ini kaca filmnya udah dapat dari Solarguard ya teman-teman ya. Nah, di sini tampilan belakangnya terlihat cukup lumayan mewah dan garis-garisnya juga cukup lumayan bagus.
di sini tampilannya ada garis chrome-nya membentang dari ujung ke ujung, sehingga memperlihatkan mobil ini terlihat ketika malam hari. Dari kanan sampai ke kiri mobil ini terlihat bahwa mobil ini cukup lumayan lebar. Dan juga ini ada LED-nya teman-teman, lampu LED tail light-nya. Dia ada high mount stop lamp-nya juga di atas, ada wiper, ada dia punya kayak pemanas defogger gitu ya teman-teman ya. Dan di sini ada sensor parkirnya teman-teman. Dia ada 1, 2, 3, 4 teman-teman. Nah ini jadi di BYD M6 ini ada 4 sensor parkir. Jadi teman-teman gak usah khawatir, punya mobil ini sudah ada kameranya 360, sudah ada sensor parkir. Nah ini kamera mundurnya teman-teman. Jadi sekarang sudah mulai eranya canggih-canggih teman-teman. Makanya dengan BYD M6 ini dengan harga 300 jutaan, saya sih wow, BYD bisa memberikan sentuhan yang cukup lumayan bagus. Dengan BYD tampilannya mewah, mungkin nanti kita lihat interiornya cukup, saya lihat udah cukup lumayan bagus. Nah ini untuk chargernya teman-teman ya, ini CC2 sama seperti pada umumnya teman-teman ya. Nah ini kita lihat sisi interiornya teman-teman. Nah sebelum saya memperlihatkan teman-teman di bagian interior, di bagian audionya, ini saya sedikit, ini adalah kulit ya kulit biasa ya teman-teman ya. Ini mungkin semi yang bagusnya lah, bukan premium tapi cukup lumayan lah. Saya juga nggak bisa menilai ini bagus atau enggak, tapi bagi saya ini cukup. Nah ini sepertinya ada rongga-rongga, sepertinya ada ventilasi bangkunya, nanti kita cek. Nah ini ada dia punya elektrik, dia punya bahu elektrik buat maju mundurnya. Terus juga di sini ada pengaturan spion kanan kiri untuk dilipat. Ini untuk buka kunci, tutup kuncinya teman-teman. Nah ini dia punya buat buka windownya, power windownya. Nah yang di sini hampir rata-rata yang saya bikin konten ya teman-teman, semua yang ada windownya sudah anti jepit teman-teman. Jadi untuk anak-anak, untuk yang mungkin iseng teman-teman, jadi ini bisa buat bawa untuk power windownya cukup lumayan aman teman-teman. Nah ini untuk transmisinya cukup lumayan mewah teman-teman, seperti kayak mobil Eropa. Nah ini bagian belakang. Nah ini dia captain seat teman-teman. Jadi ini captain seat. Nah ini ada panoramik ya teman-teman. Jadi nggak bisa sunroof. Jadi ini cuma panoramik. Nah ini manual biasa yang baris kedua, masih manual. Oke, nanti kita review lebih dalam lagi. Nah ini oke, nah ini bukaannya, nanti kita lihat apakah dia ada otomatis yang ngebuka atau gimana. Nah ini untuk bagasinya teman-teman, cukup lumayan bagi yang 3 baris. Nah ini ada tas apa nih, coba kita lihat teman-teman. Ini ada tas. Oke, ini buat ketika beli BYD M6 teman-teman udah dapat colokan seperti kayak portable ya teman-teman ya. Ini udah dapat. Lalu nih tempat bagasinya cukup lumayan. Oke, dia nggak ada ban cadangan, dia pakai repair tire kit. Ini ada segitiga segala macam. Lalu untuk dia punya pelipatan bangkunya baris ketiga, dia masih manual teman-teman. Tinggal tarik. Nah kalau dilipat cukup lumayan rata. Jadi buat yang suka main golf ataupun yang lainnya, bawa barang banyak, ini bisa cukup lumayan lega teman-teman. Apalagi
baris keduanya dia captain seat. Jadi anak-anak, orang tua bisa masuk ke baris ketiga cukup lumayan. Nanti kita cek baris ketiganya duduknya bagaimana teman-teman. Oke, kita tarik lagi. Ini kita tutup. Nah, saatnya kita mau review sedikit ulasan bagaimana rasa duduknya di BYD M6. Oke teman-teman. Nah ini meter clusternya BYD M6. Ini terlihat dia manual ya teman-teman ya. Cukup lumayan jadul, tapi bagi saya ini perpaduan lah antara manual dengan digital. Jadi di sini ada mode P. Nah ini ada trip A-nya, ada batas dia punya chargerannya tinggal berapa kilo. Nah ini kilometernya berapa, kecepatannya. Nah ini di BYD ini, nah, ini dia sepertinya ada cruise control nih teman-teman. Ini ada cruise control. Nah ini kita oke, ini tampilan kamera 360 teman-teman. Nah ini kamera 360. Lalu ini ini tombol yang ini untuk rotasi. Dia punya apa ya, kita bilang audio kontrolnya lah ya. Nah ini cukup lumayan bagus teman-teman. Rata-rata mobil Cina bisa diputar, hampir rata-rata. Lalu sini ada buat telepon, nih buat voice note sepertinya. Nih ada modenya. Oke. Oh ini modenya ada FM, AM. Ini ada musik, ada video, ada audio. Nah ini kita coba tampilan depannya. Di sini ada, oh ya ini ada pendinginnya teman-teman. Ini ada pendingin bangku sebelah kiri. Ini buat AC. Ini buat kipasnya. Oh, oke. Ini buat suhunya teman-teman. Ini derajatnya. Oke. Ini buat suhunya bisa dingin atau enggak, kipasnya. Ini low-nya. Ini ada maksimum buat AC-nya. Ini buat pemanasnya. Oke. Ini kipas only. Nah, ini buat kalau misalnya lagi panas kita bisa pakai max teman-teman. Nah, ini kita kecilin aja. Nah, ini ada ventilasi seat buat di bangku. Buat nah ini untuk kecepatannya. Nih rear windshieldnya, pemanasnya juga teman-teman. Ternyata di spionnya ada pemanas teman-teman. Jadi ketika itu biar nggak ada kabut teman-teman. Nah ini untuk pendinginan bangku, bisa kita offin. Buat kanan kiri juga bisa. Oke, lalu ini ada air purifier. Oke. Nah ini purifiernya ada dua deteksinya nih. Oke, dia bisa memberikan supaya udara yang di dalam itu lebih bersih lagi teman-teman. Nah ini sedikit dari reviewnya BYD M6. Ini adalah intelligent chassisnya teman-teman. Nah ini intelligent chassisnya, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada steering assistnya, modenya. Jadi setirnya bisa kita atur mau nyaman, mau sport bisa. Nah brake assist mode bisa comfort, bisa sport. Nah comfort parkingnya juga ada. Nah ini lampu-lampunya bisa kita atur, lights-nya, before atau entry-nya segala macam bisa. Nah ini eksteriornya, oh oke. Ini bisa kita atur mode autopilot atau manual bisa. Nah ini AC-nya tampilnya cukup lumayan mewah. Oke. Nah ini seats-nya, oke tadi seats-nya sama yang kita udah lihat. Oke, locks-nya ada power on, ada auto power off. Oke, threshold-nya segala macam. Ini notification-nya. Oke, sebentar teman-teman, ini saya coba kecilin dulu. Ini ada AC-nya, ada rear-nya. Oke, di belakang kita bisa ada AC-nya juga ya teman-teman. Nah ini notifikasinya, ini sistemnya dia
ada seluler data, ada WLAN-nya juga, personal hotspot, ada Bluetooth, ada connecting device. Oke, ini ada audionya. Nah, ini pengaturan audionya teman-teman. Nanti teman-teman bisa kontrol sendiri ke kesenangan teman-teman. Nah, ini ada BYD screen brightness. Ini mungkin kecerahan dia punya di layarnya. Lalu ini versi dia punya sepertinya Android ya teman-teman. Nih apps-nya, aplikasinya. Nah, ini oke, ini namanya sistem Android. Ada Bluetooth, ada Android CarPlay. Oke, ini untuk waktu jamnya. Nah, ini atasnya dia udah ada intelligent cruise control teman-teman. Oke, nah ini bisa mengikuti cruise controlnya, bisa mengikuti mobil yang di depan teman-teman. Ini driving assist-nya. Oke, ini bisa kita pilih LDA-nya, alertnya bisa kedua-duanya, emergency lane keeping-nya juga bisa kita aktifin. Oke, ini active safety-nya, ini prediction collision warning-nya. Bisa LED, bisa menot, bisa early, bisa off. Ini emergency automatic-nya. Nah, ini automatic blind spot, automatic emergency braking-nya bisa diaktifin atau enggak. Ini ESC-nya bisa aktif atau enggak, bisa. Nah, ini parking assist-nya teman-teman. Nah, ini untuk dia punya tapi memang beda ya teman-teman. Saya nggak tahu apakah ini bisa transparan atau enggak. Seperti di GWM. Oke, sepertinya ini bisa transparan nih teman-teman. Sebentar teman-teman. Oke, ini 3D-nya. Oke, ini sepertinya ini kita pencet ini bisa transparan teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat, kita putar-putar. Inilah mobilnya, standarnya mobil China yang saya udah review sebelumnya di GWM. Tampilannya juga realnya cukup lumayan bagus. Ini dia punya settingannya lebih, AVM-nya bisa mengikuti setirnya segala macam. Oke. Nah, ini energinya. Nah, ini 58%. Nah, ini ada regenerative braking-nya, bisa standar bisa high. Range modenya bisa standar atau dynamic. Ini charging settingnya bisa smart charging juga. Oke, bisa diatur teman-teman. Nah, ini charging portnya, immobilizernya kita hidupin aja. Ini konsumsinya, ini per kilometernya berapa, odometernya berapa, range-nya berapa, ini bisa ketahuan. Nah, jadi ini juga fiturnya juga ada grafiknya teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya BYD M6 ini bisa ngeliat grafiknya di sini teman-teman. Lalu ini ada vehicle-nya tadi udah intelligent assist-nya, servisnya ini bisa disetting berapa harinya nanti di bagian bengkel teman-teman. Ketika punya BYD M6 ini bisa tahu berapa hari lagi atau berapa kilo lagi teman-teman biar servis. Nah, ternyata nih wiper checknya teman-teman. Kita bisa ngecek di sini, jadi nggak usah pakai panel-panel di sini teman-teman. Ini EPB-nya. Oke, user manual, vehicle info, cek. Oke. Di bagian sini cukup lumayan lengkap teman-teman. Nah, ini ada wireless chargingnya teman-teman. Sepertinya nih ada wireless chargingnya 2 teman-teman. Ya, ini ada 2. Terus dia punya sistem transmisinya cukup lumayan enak dipegang, nyaman. Nah, di sini ada kontrol apa nih teman-teman. Di sini ternyata medianya teman-teman, volume teman-teman. Di sini volume buat naikin turunin volume. Nah, ini buat sepertinya sensor. Ini auto hold-nya. Oke, ini ada P, ini tinggal pencet aja. Ini R, N dan D. Ini sepertinya dia pendingin di bangku. Ini ada pemanas juga. Nah, ini sepertinya buat ini busnya ya. Ini ada hazard, ini ada modenya. Oke. Ini ada modenya di sini teman-teman.
Ini ada Eco, normal, ada Sport. Jadi ada 3 teman-teman. Di BYD M6 ini bisa kita bisa ini Eco, ini normal, ini Sport. Jadi ada 3. Jadi terus juga ini salah satu yang paling berbeda dari brand Cina lainnya. Ini ada BYD seperti kayak kartu parkir. Ini adalah NFC-nya. Jadi kalau kita bisa capek megang kunci atau segala macam, ini bisa di tap di spion seperti kayak kartu NFC teman-teman. Nah lalu nih kuncinya teman-teman, ini cukup lumayan unik. Ini kebalik. Ini tombol kunci, ini buka kunci, ini buat bagasi, ini seperti kayak remote start engine, tapi kita nggak akan bisa kita fungsinya, cuma kita nggak tahu itu udah nyala apa belum. Nah, ini ada buat apa namanya, buat botol. Nah ini ada colokan teman-teman. Ternyata di dalam sini, boxnya sini ada chargeran nih teman-teman. Ada chargeran Type C di sini teman-teman. Nih ada Type C, ada USB biasa, ada voltase ininya teman-teman. Nah buat charger yang tambah travel chargernya ini cukup lumayan lega. Dan ini oke. Nah ini untuk awalannya teman-teman. Jadi kita matiin. Nah ini nyalanya seperti ini teman-teman. Nah, lumayan bagus ya. Nah ini pengaturan dia lampu terpisah ya teman-teman. Oke, ini buat lampu buat kunci, ini buat lampu dua-duanya, ini buat kanan kiri. Nah ini buat oke. Ternyata untuk buka ininya oke, salah teman-teman. Saya kira manual teman-teman. Saya kira tadi manual. Jadi ternyata sama seperti mobil yang lainnya. Ini panoramiknya sekali sentuh dia ngebuka teman-teman. Jadi di mobil BYD M6 ini teman-teman udah harganya terjangkau, 300 jutaan, fiturnya canggih. Teman-teman dapat panoramik teman-teman. Menurut saya mobil segini 300 jutaan dapat panoramik, terus juga udah otomatis buka tutup, dia punya tirainya. Ini cukup lumayan menarik teman-teman. Jadi nggak salah punya mobil listrik harga 300 jutaan bisa punya mobil semewah ini. Oke teman-teman, nah ini saya berada di setirnya BYD M6. Menurut saya untuk dia punya dudukan kita untuk bawa mobilnya cukup lumayan enak teman-teman. Posisinya ini bisa ini teman-teman, bisa di naik turunin sama adjustable. Memang seperti nggak terlalu ini teman-teman. Jadi ini bisa dimanfaatkan, baik yang punya tingginya lebih dari yang normal ada. Nah jadi ini sih teman-teman. Jadi di sini posisinya cukup lumayan lembut, nyaman. Jadi cukup lumayan teman-teman. Jadi di dalam ini juga cukup lumayan kedap teman-teman. Jadi mobil biasanya kalau yang 300 jutaan teman-teman, yang saya udah pernah masuk ke dalam, ini termasuk yang kedap. Sepertinya ini juga cukup lumayan bagus teman-teman, apalagi untuk di daerah Jakarta cukup lumayan, kedapnya cukup lumayan. Dan ini airbagnya ada 6 teman-teman. Nah ini di sini ada tulisan airbagnya seperti ini di jendela, dari depan sampai belakang dia ada airbagnya teman-teman. Nah ini untuk belakangnya dia captain seat. Jadi untuk duduknya karena dia udah elektrik teman-teman, jadi cukup lumayan nyaman, lega, dan kontrolnya juga cukup lumayan mudah. Jadi
untuk BYD M6 ini menurut saya sih cukup lumayan enak, nyaman untuk duduknya di depan, baik pengemudinya. Yang tentunya saya sih kalau misalnya teman-teman mau coba silahkan datang ke HK Bintaro teman-teman. Jadi buat kalian mau ngeliat unitnya lebih langsung, apakah mau ngeliat BYD M6, apakah bisa segala macamnya, tapi untuk punya mau duit 300 jutaan, fiturnya udah lengkap, mobilnya nyaman, BYD M6 ini mungkin jadi buat teman-teman referensi. Bisa datang ke HK Bintaro. Oke, kita akan review di bagian duduk belakang. Oke teman-teman, nah ini tampilan dashboard dari BYD M6. Cukup lumayan mewah dengan harga 300 jutaan. Bentuk lekukannya juga cukup lumayan landai, nyaman. Apalagi ini juga kokpitnya, ya kan, transmisinya dia punya cukup lumayan, bagi saya sih mewah banget. Nah ini bagian belakang teman-teman, dia captain seat. Nah ini untuk ruangan dia punya ininya cukup lega teman-teman. Ini posisi bangku pengemudi ini normal sejajar dengan garis tulang-tulangan pembatas di depan. Jadi ini kalau misalnya teman-teman duduk cukup lumayan enak nih teman-teman. Saya pun untuk udah ini juga, ini paha juga napak teman-teman. Nah ini untuk belakangnya, yang sampingnya lagi cukup lumayan. Nah ini jadi tampilan ini tadi juga ada, ada AC-nya di belakang teman-teman. Jadi AC di sininya udah sepertinya udah nggak ada, jadi digantikan dengan di samping sini. Ini ada juga pegangan tangannya, ada lampunya sendiri. Ini juga ada lampunya sendiri. Nah di belakang di sini ada pengaturan AC-nya teman-teman. Ini pengaturan AC 1, 2, 3. Ini paling bawah ada cajaran Type C sama Type C biasa. Oke, ini buat tambah-tambahan koin atau apa. Ini ada dia punya kantong Doraemon kalau yang saya bilang. Nah ini untuk dia punya ininya ya 300-nya mungkin plastiknya plastik cukup lumayan bagus. Aksennya juga cukup ya seperti kayak kayu-kayu teman-teman. Nah ini bagi saya sih fine-fine aja sih ya. Harga 300 jutaan punya mobil segini, kualitasnya nggak kalah lah. Nah ini bagian belakang teman-teman. Nah kita lihat dulu. Oh ya, satu lagi. Nah ini untuk jarak, ini tinggi saya 168. Nah ini untuk mungkin 170 cukup lumayan enak teman-teman. Ini bisa lihat teman-teman. Jadi ini masih enak, 170 masih enak, nyaman. Untuk baris kedua duduknya. Nah ini baris ketiga kita coba. Nah, kita coba. Oke teman-teman. Nah oke, ini nah untuk duduk baris ketiga saya pribadi kurang nyaman karena di sini ini teman-teman, ini terlalu gede. Dia punya nih teman-teman, saya kasih tahu. Nah ini nih teman-teman, jadi di sininya, jadi di antara kaki sini ya, biasanya kan di baris belakang itu nggak terlalu gede. Ini menurut saya sih agak lumayan sempit teman-teman, karena ininya kayak semacam di bannya itu kan dia ada coakan gitu ya teman-teman ya, kayak ada spare-nya gitu. Ini yang buat sempit di belakangnya. Jadi ya menurut saya pribadi ini cukup lumayan nggak nyaman teman-teman, karena di sini cukup lumayan gede ini. Ini teman-teman, yang saya kasih tahu ini gede banget ya teman-teman. Ini ada speakernya, yang bagi saya ini kaki. Jadi kita duduknya pas berdua teman-teman. Ini yang cukup lumayan gede ini teman-teman. Nah ini nih.
Jadi untuk baris ketiga, untuk orang yang gede, apalagi yang cukup lumayan super teman-teman, ini cukup lumayan sempit. Jadi nggak terlalu nggak terlalu luas bagian baris ketiganya teman-teman. Nah, jadi memang pas baris ketiga, cukup lumayan ngepas teman-teman. Tapi overall untuk baris ketiga ya memang tidak recommended untuk orang-orang dewasa lah ya. Anak-anak lebih prepare lah, karena bagian kaki juga bagi saya ini udah ini banget, sempit, kurang luas. Jalan jauh sebenarnya nggak begitu nyaman teman-teman. Jadi ini, tapi di sisi lain teman-teman dengan 300 juta ya mungkin namanya baris ketiga yang rata-rata yang saya tahu nggak terlalu luas gitu ya. Tapi untuk harga 300 jutaan teman-teman bisa punya BYD M6 yang notabene yang saya lihat plusnya adalah dia punya panoramic sunroof, teknologinya cukup lumayan bagus, mewah juga dalamannya, dan interiornya juga cukup lumayan mewah teman-teman. Bagian eksteriornya juga cukup lumayan mewah. Jadi dengan harga 300 jutaan inilah BYD M6 yang teman-teman bisa Anda kunjungi di BYD terdekat, atau yang di daerah Bintaro bisa ke BYD HK Bintaro teman-teman. Oke, paling itu saja ini untuk video buat channel saya ini yang saya bisa bagikan buat teman-teman. Jadi ini buat pilihan teman-teman. Ini menurut saya dengan 300 jutaan dengan tampilannya yang interior ini cukup lumayan bagus teman-teman. Jadi bisa teman-teman bisa test drive juga teman-teman. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel Adik Saritonga Official teman-teman. Oke, see you untuk video ini, dan jangan lupa like dan subscribe. Oke teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, gimana tadi mungkin sekilas teman-teman melihat tampilan eksterior dari BYD M6. Dari tampilannya sendiri saya pribadi untuk nilainya cukup lumayan bagus teman-teman. Dan untuk garansi BYD M6 ini, untuk dia punya warranty mobilnya dia di 6 tahun atau 150.000 km. Lalu dia punya baterainya sendiri dia di 8 tahun teman-teman, sama drive unit yang ada di motornya. Oh ya, satu lagi teman-teman yang saya lupa, kita mau cek dulu bagian kap mesin depan. Oke. Nah ini teman-teman, ini untuk bagian dalam kalau mau buka bagasi dia di sini teman-teman. Nah ini untuk buka bagasi, ini buat terang depan. Oke. Nah ini teman-teman, jadi buka tutupnya cukup lumayan mudah teman-teman. Nah, yang ini saya pengen liatin bahwa dibanding mobil listrik yang lain, ini isinya kayak gimana nih. Nah ini dia teman-teman, ternyata cukup lumayan nih buat kontrol dia punya baterainya teman-teman. Nyata dia BYD, saya nggak tahu di seal segala macam, saya nanti kita coba cek sedikit. Ternyata dia punya kap depan cukup lumayan lega. Saya nggak tahu apakah memang sengaja dibikin baterainya ini sedikit agak di bawah, ataukah bagaimana, saya juga nggak tahu. Namanya ini manufaktur, sah-sah aja teman-teman, pasti ada pembelajarannya. Tapi bagi saya ini cukup kosong, seharusnya bagi saya sih bisa ditutupin cover teman-teman. Untuk apa? Supaya
kelihatan lebih mewah. Ya kalau kita ibaratnya nyemperin gitu ya teman-teman ya, kita tebar ya, ternyata isinya nggak banyak teman-teman. Ya memang namanya mobil listrik nggak seperti mobil bensin, tapi menurut saya yang di brand-brand Hyundai, Wuling, saya lihat masih sedikit agak posisinya cukup lumayan sedikit akan naik, dan dia ada covernya teman-teman. Apa kayak tutupan yang kayak waktu di YouTube saya sebelumnya di Kona, dia ada trangnya juga buat naruh-naruh barang di depan atau gimana. Ya mungkin ini jadi salah satu dari BYD Indonesia, mungkin bisa untuk menutupi baris depan ini di kap mesin lah kalau kita bisa bilang. Mungkin naruh dudukan buat naruh barang, tas yang kecil kah, atau yang bahan-bahan polikarbonat atau apa yang bisa buat nutupin. Ya memang ini sedikit, namanya mobil listrik ya memang sederhana teman-teman, tapi bagi saya pribadi untuk bagian depan sangat disayangkan kalau dia nggak ada tutupannya. Jadi ketika bagasi di belakang udah penuh, bagian depan mungkin bisa terisi teman-teman. Ya mungkin ini jadi pembelajaran juga buat manufakturnya BYD Indonesia, bisa buat nutup bagian area depan. Nah ini ada baterainya. Nah ini powertrainnya teman-teman. Seperti ini powertrainnya, dia udah jadi satu nih teman-teman, kayak motornya segala macam. Tapi nah ini sepertinya langsung dari manufakturnya China nih kayak. Dia ada IP grade-nya IP67 teman-teman. Nah ini ada seperti ya washer wiper. Ya ini sepertinya kayak coolernya. Nah, ini kipas-kipasnya. Ini baterai 12 volt. Ini ECU-nya. Nah, ini AC segala macam. Nah, itu kayaknya seperti remnya itu teman-teman, kayak booster remnya lah gitu ya teman-teman. Nah ini high voltasenya, dia punya ini tegangan tinggi teman-teman. Nah ini dia punya garis bisa dilihat seperti kayak sasisnya teman-teman, dan dia ini penggerak depan teman-teman. Tapi memang jujur ini bukan kelemahan teman-teman, tapi memang ini sedikit buat tambahan biar supaya ada buat ngisi tambahan apakah plastik polikarbonat atau gimana buat nutupin dia punya ini baterainya supaya nggak kelihatan sih, biar kelihatan rapi. Dan juga mungkin buat nambah barang-barang yang mungkin di bagasi kurang nih, mungkin bisa tas-tas kecil atau gimana, bisa di depan teman-teman. Paling itu aja ya. Ini cukup lumayan bagus, dia udah hidrolik jadi nggak perlu lagi pakai tenaga bukanya, jadi cukup lumayan bagus lah. Paling itu aja teman-teman. Ini BYD M6. Bagi teman-teman yang mau datang, silakan ke HK Bintaro, bisa langsung datang ke kunjungi BYD Bintaro. Dan ada di sana ada 2 counter, mbak-mbak yang cantik, kalian bisa datang sini. Servisnya juga luas. Dan jangan lupa, nah nih BYD Seal teman-teman. Ini yang saya cukup lumayan teman-teman. Lihat, oke. Paling itu aja. Sekian dari saya untuk review kali ini. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, demikian review saya sedikit mengenai BYD M6, dimana yang video saya ini sedikit saya lihat dari tampak depannya, bagian dalam dia punya sebuah servisnya, dia punya ruang tunggunya yang nyaman, dan juga garansinya cukup lumayan lama. Dan BYD ini jadi salah satu indikator buat teman-teman yang ingin punya mobil listrik yang tampilannya mewah, harganya murah, bisa ke M6 teman-teman, ke M6 itu tuh yang di belakang saya itu. Jadi dengan harga 300 jutaan cukup lumayan menarik buat saya juga. Mungkin kalau ada duit lebih saya coba beli itu. Oke, demikian YouTube saya, dan jangan lupa like dan subscribe.
channel Adi Aksaritonga Official biar bikin videonya semangat dan memberikan update yang terbaru buat kalian semua. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan dan dadah.